Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Fatika dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 20011125026 dengan dosen pengampu Dr. Gufron Amirullah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang islamisasi ilmu berdasarkan teknik integrasi. Yang pertama ada pengertian islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu adalah proses pendekatan dan usaha dalam menyatupadukan ilmu pengetahuan yang bersifat islami, yang di dalamnya masih mempertimbangkan aspek nilai, wahyu, dan alam. Contoh dari islamisasi ilmu yaitu menyebarkan Islam melalui pelajaran, mendirikan pesantren untuk dapat menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya gagasan islamisasi ilmu. Yang pertama, dunia Islam tidak memiliki tradisi ilmu sosial yang berkembang sejaman dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti filsafat, fikih, tasawuf, dan ilmu kalam, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu-ilmu sosial yang berkembang di kalangan masyarakat Islam belum mampu menunjukkan kemampuannya dalam berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi sebagian besar dunia yang sedang berkembang, termasuk dunia Islam sendiri. Selanjutnya ada sejarah islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman kita sekarang ini. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi secara jelas menegaskan semangat islamisasi ilmu pengetahuan. Pada sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, proses islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani, yang kemudian diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam. Di samping itu, para ilmuwan melakukan analisis kritis bahkan melakukan rekonstruksi terhadap pemikiran para filosof Yunani. Selain itu, pada tahun 30-an Muhammad Iqbal menegaskan perlunya melakukan proses islamisasi terhadap ilmu pengetahuan. Lalu, ide islamisasi ilmu pengetahuan ini dimunculkan kembali oleh Syed Hossein Nasr, pemikiran muslim Amerika kelahiran Iran. Beliau menyadari akan adanya bahaya sekularisme dan modernisme yang mengancam dunia Islam. Karena itulah beliau meletakkan asas untuk konsep sains Islam dalam aspek epistemologis, ontologi maupun aksiologis. Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Syed M. Naqib Al-Atas sebagai proyek islamisasi yang mulai diperkenalkannya pada konferensi dunia mengenai pendidikan Islam yang pertama di Mekah pada tahun 1977. Oleh karena itulah, sebagai bentuk keprihatinannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, ia mengajukan gagasan tentang islamisasi ilmu pengetahuan saat ini, seraya memberikan formulasi awal yang sistematis. Selanjutnya, ada tantangan islamisasi ilmu. Pihak yang kurang sependapat dengan ide islamisasi ilmu pengetahuan menganggap bahwa gerakan islamisasi hanya sebuah euforia sesaat untuk mengobati sakit hati dan inferiority kompleks karena ketertinggalan yang sangat jauh dari peradaban barat, sehingga gerakan ini hanya membuang-buang waktu dan tenaga, dan semakin melemah seiring perjalanan waktu dengan sendirinya. Mereka percaya bahwa semua ilmu itu sudah islami, sebab yang menjadi sumber utamanya adalah Allah SWT sendiri. Sehingga mereka sangsi dengan pelabelan Islam atau bukan Islam pada segala ilmu. Pihak yang kurang sependapat dengan ide islamisasi ilmu pengetahuan antara lain Fazlur Rahman, Muhsin Mahdi, Abdul Karim Suros, Basan Tibi, Hudboy, dan Abdul Salam. Karena menurut Fazlur Rahman, ilmu pengetahuan tidak bisa diislamkan karena tidak ada yang salah di dalam ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan islamisasi ilmu berdasarkan teknik integrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.